kami akan melakukan analisis mengenai surat kebutuhan. Namun, sebelum masuk ke dalam analisisnya, perlu digarisbawahi bahwasanya film yang akan kami bahas merupakan film yang tayang pada tahun 2017. Jalan ceritanya berbeda dengan film Surat Kebutuhan yang tayang pada tahun 2011. Film Surat Kebutuhan tahun 2017 mengandung banyak adegan tindak pidana seperti kekerasan dalam rumah tangga, memperkerjakan anak di bawah umur, perdagangan anak, kekerasan seksual, dan berbagai macam tindak pidana lain yang nantinya akan dipaparkan oleh rekan saya sesuai dengan dasar hukum yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan. Berawal dari adanya tindakan KDRT yang dilakukan oleh paman terhadap istrinya hingga tak sadarkan diri, mengapa pamannya melawan tindakan KDRT? Karena sang paman sangat membutuhkan uang, tetapi ia tidak mendapatkan uang yang diinginkan dari istrinya tersebut. Dengan kondisinya yang sangat marah, kemudian paman menghampiri Angel dan Anton untuk meminta uang yang diberikan oleh bibinya. Karena paman merasa jawaban Angel dan Anton terkesan berbohong, maka terjadi kekerasan yang dilakukan oleh paman terhadap Angel dan Anton. Itulah yang menyebabkan Angel dan Anton untuk kabur dari rumah. Mengenai pengaturan pidana yang menjerat paman tersebut, yaitu tindakan kekerasan terhadap anak secara khusus diatur dalam pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi, setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau perjuangan terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Tindakan kekerasan terhadap rumah tangga diatur dalam pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT yang berbunyi, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Setelah kabur dari rumah, Angel dan Anton memutuskan untuk mengemis di jalan, tidur di pinggir jalan, sampai akhirnya waktu mereka bersembunyi dari kejaran Satpol PP, mereka berteduh di bawah jembatan karena kebetulan saat itu sedang hujan. Saat mereka berteduh, disitulah mereka bertemu untuk pertama kali dengan Om Budi. Om Budi ini menawarkan Angel dan Anton untuk ikut ke rumahnya dan menawarkan tempat tinggal. Namun di penawaran pertama, Angel dan Anton menolak untuk ikut Om Budi ke rumahnya. Setelah sekian lama berteduh, Om Rudi kembali lagi ke tempat itu untuk menawarkan kepada Angel dan Anton untuk yang kedua kali. Di penawaran kedua, Angel dan Anton akhirnya menerima dan ikut pulang ke rumah Om Rudi. Namun ternyata sampai di sana mereka tidak mendapatkan apa yang dikatakan Om Rudi. Mereka malah disuruh mengemis hingga mendapat uang sesuai target dan akan disiksa bila uang yang didapat tidak mencapai target setoran ke Om Rudi. Beberapa bulan berikutnya, Anton dan Angel dipaksa oleh Pak Rudi untuk bekerja dengan cara meminta-minta dan mengamen, yang tentu saja disinilah awal mulanya Pak Rudi melanggar hukum, yaitu pasal 82 ayat 1 tentang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002, yaitu Pak Rudi memberikan iming-iming kepada adik kakak tersebut bahwasannya mereka akan mendapatkan hidup yang layak. Nyatanya mereka malah dipekerjakan secara paksa oleh Pak Rudi dan mendapatkan siksaan yang begitu kejam. Jika Anton dan Angel tidak sesuai dengan target mengamennya, mereka pun mendapatkan pukulan-pukulan kalau misalnya nggak sesuai target. Itu juga Pak Rudi melanggar pasal 80 ayat 2 tentang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002, yaitu kekerasan yang mengakibatkan luka berat, yaitu anak-anak yang dirawat oleh Pak Rudi mendapatkan beberapa luka yang jelas, yang sangat kelihatan itu yaitu di tubuhnya Ningsi, yang akan mungkin dijelaskan oleh teman saya. Bahkan Pak Rudi pun begitu beringas melakukan pemerkosaan terhadap anak kecil, yaitu saudara Ningsi, selaku anak yang dirawat oleh Pak Rudi di dalam pantinya, yang jelas melanggar pasal 81 ayat 1 yang menjelaskan setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun penjara, paling singkat 3 tahun penjara, dan denda paling banyak 300 juta rupiah dan paling sedikit 60 juta rupiah. Bahkan Pak Rudi pun melakukan penjualan atau memperdagangkan anak-anak panti di sana. Bahkan menjual organ tubuh anak-anak tersebut dengan mengatakan bahwa mereka akan diadopsi dan mendapat ke orang tua yang layak. Tentu saja di sini Pak Rudi melanggar pasal 83 dan juga pasal 85 tentang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002. Terjadi
insiden kecelakaan yang menimpa Angel hingga Angel dan Anton ini terpisah. Angel dibawa oleh ibu angkatnya ke Sydney hingga dia menjadi seorang pengacara beberapa tahun kemudian. Namun selama hidupnya, dia selalu dihantui rasa penasaran. Di manakah keberadaan Anton? Akhirnya dia memutuskan untuk pulang ke Indonesia dan mulai mencari keberadaan Anton. Dimulai dengan menanyakan keberadaan Rudy pada anak-anak pengamen jalanan. Lalu ia bertemu seorang anak perempuan yang mengaku diasuh oleh omnya yang bernama Rudy. Rudy yang dimaksud anak tersebut ialah benar Rudy yang memperkerjakan dirinya dan Anton untuk mengamen di jalanan. Karena tidak tahan dengan perlakuan Rudy yang sebelumnya ia pernah menjadi terduga perdagangan anak, namun ia kabur setelah menjadi incaran polisi. Ia langsung menangkap Rudy dan menyatakan bahwa Rudy telah bersalah. Namun pihak kepolisian tidak bisa menangkapnya karena kurangnya alat bukti. Sesuai yang tertuang pada pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup yang dimaksud adalah minimal 2 alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Pasal ini menegaskan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditunjukkan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Akhirnya polisi karena kekurangan alat bukti sehingga Rudy dibebaskan. Di scene sebelumnya, Angel belum menemukan cukup bukti untuk menjerat Rudy. Maka Angel kembali melakukan pencarian bukti-bukti. Dimulai dari Angel mendatangi sebuah rusun yang di sana ternyata Angel bertemu dengan Ningsih dan Asep. Ningsih dan Asep ini adalah 2 orang yang terlibat kejadian pada saat itu. Ningsih pada saat itu adalah teman Anton dan Angel. Angel meminta Ningsih dan Asep untuk menjadi saksi. Awalnya mereka berdua tidak mau mencampuri lagi urusan kasus Rudy ini. Namun perkataan Angel berhasil meyakinkan Ningsih dan Asep untuk menjadi saksi di pengadilan. Pada scene persidangan hari pertama Asep memberikan kesaksian mengenai kejadian pidana yang dilakukan Rudy 15 tahun yang lalu. Asep memberikan keterangan jika Rudy menyuruh anak-anak itu mengamen dan mengemis di jalan. Lalu uangnya disetorkan kepada Rudy. Asep juga memberikan kesaksian mengenai tindak pidana penghilangan nyawa 15 anak dan penjualan organ tubuh manusia, di mana salah satu anak-anak itu adalah Anton yang menjadi salah satu korbannya. Pada saat itu, Asep sebagai anak buah Rudy disuruh Rudy untuk mengantar anak-anak itu ke gedung tua, yang Asep kira akan mengantarkan anak-anak itu bertemu dengan orang tua angkatnya. Namun ternyata itu tidak benar. Asep akhirnya mencari tahu gedung itu sebenarnya tempat apa. Dan ternyata gedung itu adalah tempat pembantaian. Di dalam gedung itu, anak-anak itu diambil organ tubuhnya yang nantinya akan dijual. Di hari berikutnya, Asep mengantarkan pihak kepolisian menuju TKP, yaitu gedung tua tempat pembantaian. Dan benar, polisi menemukan jasad dan tulang berulang anak-anak kecil sekitar 15 anak yang terkubur di dalam perkarangan gedung tua itu. Di persidangan kedua, Ningsih datang sebagai saksi. Ningsih memberikan kesaksiannya. Dia juga salah satu korban tindak pidana yang dilakukan. Ningsih memberikan keterangan mengenai dirinya dan anak-anak yang lain yang diperlakukan tidak baik, seperti seringnya dipukul, disetrika, ditempel besi panas, bahkan wajahnya dilelapkan di dalam air jika mereka kurang menyetor uang hasil mengemis dan mengamen. Kesaksian yang diberikan oleh Ningsih dapat dibuktikan dengan adanya bukti luka-luka pada tubuh Ningsih. Kekerasan terhadap anak ini diatur dalam pasal 80-85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lalu Ningsih juga menceritakan jika dia sering diperkosa oleh Rudy sejak dia berumur 12 tahun. Kesaksian Ningsih ini sempat dibantah oleh kuasa hukum Rudy. Namun Ningsih memiliki bukti perkosaan, di mana adanya luka di paha Rudy yang sempat terkena sayatan gunting yang diberikan Ningsih. Pemerkosaan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang pidana kekerasan seksual. Di persidangan ini, hakim memutus untuk menghukum tersangka Rudy sebagai terdakwa pidana, yaitu menghilangkan 15 nyawa anak beserta tindakan pidana lainnya, yaitu dihukum seberat-beratnya penjara seumur hidup. Bahwa tahun depan putusan yang dikeluarkan oleh hakim dengan menghukum Rudy seberat-beratnya atas tindakannya yang menghilangkan 15 nyawa seorang anak
dan tindakan pidana lainnya dengan memvonis hukuman seberat-beratnya, yaitu hukuman penjara seumur hidup sesuai dengan pasal 12 KUHP. Dan mengenai putusan dari keluarga juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang.